Kelihatan. Oke, sip. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di acara Keluar Kamar. Hari ini itu episode ke-13. Kita bakal ke Paris bareng sama aku. Perkenalkan, nama aku Juni. Kebetulan aku juga tour guide profesional di Eropa, khususnya di Paris, dan pernah tinggal di Prancis selama 4 tahun. Nah, di jalan-jalan kali ini kita bakal mengunjungi landmark-landmark kota Paris, dan juga aku juga akan menceritakan beberapa tips lokal dan juga tips anti copet, karena kan banyak banget tuh teman-teman yang takut ke Paris, takut kecopetan gitu. Jadi ntar aku juga akan menceritakan beberapa tips untuk terhindar dari copet dan juga scam di Paris gitu. Langsung aja, kita sudah sampai di Paris. Bienvenue à Paris, selamat datang di Paris. Ini kalian sudah sampai di Charles de Gaulle Airport. Jadi airport paling besar di Paris itu namanya adalah Charles de Gaulle. Charles de Gaulle ini adalah nama presiden Prancis pada tahun 1950-an, dan si airport ini adalah airport internasional untuk penerbangan jarak jauh. Jadi kalau misalnya dari Indonesia itu udah pasti dia akan turunnya di Charles de Gaulle. Nah, selain Charles de Gaulle sendiri, ada juga 2 airport lain di Paris, yaitu Airport Beauvais dan juga Orly. Tetapi Beauvais dan Orly ini penerbangannya lebih ke penerbangan domestik. Maksudnya domestik itu adalah domestik antar negara Uni Eropa, gitu. Nah, gimana sih caranya dari Airport Charles de Gaulle ini ke tengah kota? Yang pertama, kita bisa naik RB, itu adalah kereta cepat yang menghubungkan dari Charles de Gaulle ke tengah kota Paris, dan itu harganya 10 euro sekali jalan. Cuman kalau misalnya barang bawaannya itu banyak dan kopernya berat, aku kurang rekomen naik RR karena bakal mesti naik turun tangga istilahnya ya, karena di Paris itu banyak metronya yang nggak ada liftnya, jadi agak repot gitu, mesti naik turun tangga, naik kereta gitu. Aku lebih rekomen yang kedua, yaitu dengan menaiki bis. Bis ini namanya adalah Roissy Bus. Harganya sendiri juga sekitar 8-10 euro itu sekali jalan. Jadi gampang, tinggal kita keluar dari airport, terus kita nyari bis ini, naik bisnya, lalu sampai tuh ke tengah kota Paris, tepatnya ada di Opera. Habis itu tinggal turun bus, lalu bisa melanjutkan ke penginapannya teman-teman sekalian. Nah, selain itu kita juga bisa naik Uber. Jadi mungkin di Jakarta kan udah nggak ada Uber ya. Kalau misalnya mau ke Eropa mungkin bisa bisa lagi tuh diinstal Ubernya. Nah, itu kalau naik Uber itu dari Bandara Charles de Gaulle ke tengah kota harganya sekitar 40 sampai 50-an euro gitu. Nah, yang terakhir ada juga yang taksi official bandara. Cuman aku sebenarnya kurang rekomen sama taksi official bandara ini. Karena banyak yang matok harganya, terus banyak juga scam gitu ya di taksi ini gitu. Walaupun tulisannya taksi official, tapi tetap aja kalau di Paris itu kemungkinan scam selalu ada gitu ya. Nah, untuk menghindari scam-scam itu, aku ada beberapa tips. Yang pertama jelas minta argo itu untuk dijalankan. Jadi kalau misalnya supirnya bilang, enggak ini harganya 100 euro aja gitu, jangan pernah mau. Yang jelas harus minta argonya itu untuk dijalankan. Yang kedua, membayar juga dengan menggunakan cash itu lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kartu. Jadi kalau di Perancis itu kita bisa membayar di mana-mana menggunakan kartu, entah itu kredit atau debit juga bisa. Cuman kalau misalnya di taksi, dulu pernah ada tamu aku tuh kena scam, jadi dia disuruh membayar taksi dengan kartu. Tapi yang ada malah kartunya itu diduplikat gitu. Jadi si supirnya itu punya mesin untuk ngeduplikat kartunya sendiri. Ya udah pada saat itu ya dia itu, iya Fer. Iya ya. Itu diduplikat, terus 2 hari kemudian terjadi transaksi di kartu itu, dan dia tuh narik ATM dari kartu itu sekitar 2 atau 3 kali tarik, dan itu dia kena sekitar 15 juta rupiah waktu itu keambil. Dan waktu itu juga tamu aku udah berusaha untuk lapor ke polisi bandara, cuman ya kalau misalnya udah kejadian nggak akan ada gunanya sih kalau lapor polisi di Paris gitu, jadi hasilnya waktu itu 0.
Nah, ini cuman aku ngasih tahu aja kira-kira tips apa gitu kalau misalnya mau naik taksi di Paris, baik dari bandara ke kota ataupun di tengah kota itu sendiri gitu. Nah, sekarang setelah kita sampai di tengah kota Paris, kita tentu saja akan sampai di hotel. Aku udah milihin nih hotel buat teman-teman semua. Jadi Wow, kita langsung Eiffel pemandangannya ya. iya, pemandangannya langsung ke Eiffel. Jadi selamat datang di Pullman Paris Tour Eiffel, seperti namanya, Tour Eiffel, Eiffel Tower. Dia pemandangannya langsung di sebelah Menara Eiffel. Jadi seperti di sebelah kanan ini nih, kalau misalnya pagi-pagi breakfast gitu sebelahnya langsung Eiffel. Jadi kalau foto buat Instagram itu bagus gitu ya, bagus banget. Dan juga kalau misalnya malam, ini kebetulan yang kamar yang ini tuh yang suite, itu sebelahnya langsung bisa ngelihat Eiffel dan pemandangannya itu langsung di lampunya. Cuman memang harganya ini sangat mahal ya, saya juga nggak mampu gitu buat ke sana. Iya, Oke. startingnya itu di 4 juta rupiah untuk satu malam gitu. Hmm. Udah, setelah itu aku akan menceritakan dikit mengenai peta kota Paris. Jadi ini adalah peta Paris. Paris ini termasuk dalam region yang bernama Ile-de-France. Jadi region Ile-de-France ini memiliki 5 zona. Paris itu adalah zona pertama dari region Ile-de-France. Nah, zona keduanya itu ada di luarnya lagi. Jadi di sini ada zona kedua, terus ada zona ketiga, keempat, lalu kelima. Di zona kelima itu tadi salah satunya adalah si bandara Charles de Gaulle itu ada di zona kelima, dan juga Disneyland itu juga di zona kelima, serta ada juga Istana Versailles. Jadi kalau teman-teman mau ke Versailles atau mau ke Disneyland itu bisa dibilang letaknya bukan di Paris lah ya, istilahnya kayak di Bekasi lah gitu, agak-agak suburb gitu. Nah, di sini Paris sendiri itu dibelah oleh Sungai Seine. Ini adalah Sungai Seine yang membelah kota Paris menjadi dua bagian, di bagian selatan dan juga di bagian utara. Nah, buat teman-teman yang ada rencana untuk tinggal lama di Paris, aku saranin kalau mau cari rumah itu di sebelah utara. Karena utara itu dia relatif lebih aman dibandingin di sebelah selatan. Sorry, aku salah. Cari rumah di sebelah selatan, di utara itu lebih rawan gitu dibandingin di daerah selatan. Gitu. Nah, di utara ini sebenarnya daerah rawannya ini ada sekitar sini nih, di 18, 19, sama di Gare du Nord. Nah, Gare du Nord itu adalah stasiun kereta terbesar di Paris dan biasanya buat para turis yang datang dari utara, dari London, dari Belgia, dari Belanda, itu turunnya pasti di Gare du Nord. Cuman Gare du Nord ini bisa dibilang juga adalah salah satu stasiun yang paling serem gitu di Paris. Maksudnya serem itu Hmm. banyak scam, banyak copet. Jadi hati-hati banget seandainya teman-teman turunnya di Gare du Nord gitu. Nah, Paris sendiri itu dibagi menjadi 20 distrik atau kita sebutnya 20 arrondissement. Distrik pertama ada di tengah sini, yaitu di jantung kota, itu di dekat sama Museum Louvre. Lalu distrik kedua itu ada di sini, tiga di sini, empat, lima, enam, dan seterusnya. Jadi dia itu bentuknya kayak melingkar gitu nih. Dia bentuknya melingkar sampai akhirnya ada di distrik ke-20. Nah, yang penting untuk diketahui buat turis Indonesia itu distrik 13, karena distrik 13 itu adalah Chinatown, Chinatown-nya Paris, di mana di sini tuh banyak restoran-restoran Asia dan juga supermarket Asia. Jadi cocok banget lah buat orang Asia yang ke sini. Sama juga perlu diketahui kalau di daerah 18 dan 19 ini dia juga daerahnya agak rawan gitu. Jadi agak hati-hati aja sih kalau misalnya ke atas sini gitu. Oke, sekarang aku akan menceritakan tentang transportasi umum di Paris. Jadi transportasi yang pertama dan terutama itu adalah metro. Metro itu adalah subway atau kereta bawah tanahnya Paris, di mana metro di Paris itu terdiri dari 14 line dan dia itu harga tiketnya adalah 1,6 euroan sekali jalan. Nah, kalau misalnya metro di Paris itu enak gitu ya, maksudnya cepet gitu kemana-mana, nggak ada macet, nggak usah nunggu-nunggu mobil lain gitu. Cuman nggak enaknya adalah
banyak stasiun metro itu yang nggak ada eskalatornya atau nggak ada liftnya. Jadi kita mesti naik turun tangga gitu kalau misalnya naik metro. Nah ini agak berat terutama kalau misalnya kita ngangkut-ngangkut koper gitu ya, ngangkut koper besar dan naik metro. Jadi agak susah gitu buat naik turun tangga metro. Nah, berikutnya selain metro ada juga yang namanya RER. RER ini adalah kereta yang lebih cepat dibandingin metro dan dia jalannya dari zona 1 ke zona 5. Jadi kayak tadi tuh dari airport ke kota itu kita naiknya si RR ini. Dia lebih cepat dan dia kebanyakan tuh beradanya di atas gitu, bukan di bawah tanah. Untuk harganya sendiri bervariasi, dari yang paling dekat itu bisa sekitar 3 euro sekali jalan, dan yang paling jauhnya itu seperti ke airport tadi itu sekitar 10 euroan sekali jalan. Gitu. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya bis. Bis ini dia ada di mana-mana dari zona 1 sampai zona 5. Dan bis ini enaknya adalah kalau misalnya kita membawa koper praktis gitu. Jadi tinggal naikin koper, ntar udah nyampe tinggal diturunin lagi. Untuk harganya sendiri sama kayak harga metro, jadi harga itu juga 1,6 euro untuk sekali jalan. Gitu. Nah, selain bis, ada juga yang namanya tram. Jadi tram ini dia kereta listrik yang ada di atas, dan dia itu mengelilingi lingkar luar Paris. Jadi kayak tadi aku tunjukin peta, ini tuh tramnya ada di sini nih, ada di sekitar sini. Dia beneran di lingkar luar Paris. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ada di tengah, terus pengen coba naik tram gitu, itu nggak bisa. Kita mesti ke atas gitu. Untuk harganya sendiri masih sama kayak metro dan bus. Dia tuh harganya tetap di 1,6 euro. Cuman kalau misalnya di Paris, kalau misalnya kamu udah naik tram, terus mau pakai tiket yang sama untuk naik metro, itu nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan dua tiket yang berbeda. Sementara kalau misalnya mau naik tram, terus mau naik bus menggunakan tiket yang sama, itu masih bisa. Masih bisa dengan satu tiket yang sama. Jadi si bus ini dibundelnya sama tram, sementara kalau metro ini sendiri gitu, nggak bisa naik sama apa-apa lagi gitu. Nah, berikutnya ada juga taksi. Ini taksi official Paris, tulisannya taksi Parisien, Parisien, tulisannya Parisien. Seperti yang tadi aku bilang, taksi-taksi ini ada beberapa juga ya yang nakal ya. Jadi hati-hati banget. Kayak tadi yang aku bilang, bayarnya mendingan pakai cash dan harus minta argonya untuk dihidupin. Nah, untuk taksi sendiri ada nih taksi yang paling bagusnya istilahnya kayak Bluebird-nya Paris gitu ya, namanya adalah G7. Jadi kalau teman-teman lihat taksi tulisannya G7, itu udah pasti dia bagus gitu. Nah, kemudian berikutnya ada sepeda juga. Sepeda ini namanya Velib. Nah, sepeda ini bisa digunakan untuk keliling kota Paris. Cuman karena Paris itu kan gede gitu ya, kayak Jakarta dan macet, jadi mesti dilihat-lihat juga nih kalau misalnya kita mau naik sepeda itu di mana, jangan sampai tiba-tiba ke tempat yang hektik gitu, yang macet. Mesti benar-benar lihat daerahnya juga yang nyaman dan aman buat naik sepeda gitu. Sampai sini dulu, kira-kira ada yang mau nanya Oh nggak? ya, kebetulan ada satu pertanyaan nih Kak Cuni Oke. Hmm. dari Mbak Lucy Triana. Metro 24 jam? Metro Paris nggak 24 jam. Oke. Metro Paris itu nggak 24 jam, Metro Paris itu sampai sekitar jam 1 malam atau pada saat weekend itu sampai jam 2 malam. Cuman kalau misalnya kalian memang mau pergi misalnya jam 3 itu dia ada bus. Jadi bus ini dia selalu ada. Jadi kita punya yang namanya bis malam. Cuman frekuensinya itu memang jarang gitu ya. Jadi si bis malam ini adanya 30 menit sekali. Dan nggak semua tempat di Paris itu terjangkau sama bis malam. Jadi mesti lihat-lihat daerahnya juga gitu. Oke, satu pertanyaan lagi boleh Kak Cuni? Boleh dong. Dari Mas Rifki. Oke. Cara sewa sepeda itu bagaimana ya? Cara sewa sepeda itu nanti di sana ada mesinnya, terus nanti tinggal ikutin instruksinya aja sih di mesin. Dia dihitungnya itu per menit, per 30 menit. Kalau nggak salah 30 menit 1 euro atau berapa gitu. Jadi ntar dilihat gitu, ini udah berapa lama, terus kayak kalian mesti ngecas si kartu itu.
Gitu sih, kira-kira kayak gitu. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Kak, ya, dari Mas Ahmad Yudhistira, supirnya bisa bahasa Inggris enggak ya? Supir yang mana nih? Supir Supir taksi mungkin ya maksudnya ya? supir taksi ada yang bisa, ada yang enggak. Biasanya ada sih, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Kalau misalnya Mhm. nggak bisa, ya paling amannya kalau misalnya mau ke hotel kayak cuma nunjukin aja, alamatnya di mana, terus kamu bilang sama si supirnya gitu, "Oh, mau ke sini," gitu, dia juga udah ngerti, gitu. Oke, belum ada lagi, Kak, mungkin lanjut Belum dulu. ada lagi, oke. Iya. Sekarang kita akan melihat kemana aja kita hari ini. Pertama kita akan ke Eiffel Tower, udah pasti. Semua orang yang ke Paris tuh pasti ke Eiffel. Kemudian kita juga bakal lihat Sungai Seine, sungai yang membelah kota Paris tadi. Kita juga akan ke Arc de Triomphe. Arc de Triomphe itu adalah gerbang kemenangan Prancis yang dibangun oleh Panglima Napoleon Bonaparte. Kemudian kita juga akan ke Champs-Élysées. Champs-Élysées itu adalah kawasan pusat belanja luxe yang terbesar di dunia dan itu adanya di Paris. Kemudian kita juga akan ke Tuileries Garden. Kita bakal ke Louvre Museum yang terkenal dengan Mona Lisa-nya. Terus kita juga akan ke Katedral Notre Dame. Serta yang terakhir akan ke daerah Montmartre dan juga ke Basilika Sacré-Cœur. Gitu. Nah, untuk destinasi pertama, kita bakal ke Eiffel Tower. Untuk mencapai si Eiffel Tower ini, kita harus menaiki metro dan kita akan turun di metro yang bernama Trocadero. Jadi stopnya adalah Trocadero nih, tulisannya kayak gini. Ini adalah metro untuk line 6 dan juga line 9. Sekarang kita langsung aja ke Google Street View-nya untuk ke Eiffel. Nah, setelah di Trocadero, kita akan sampai di ini, namanya adalah Place du Trocadero. Jadi dari Trocadero itu pemandangan Eiffel Tower adalah seperti ini. Kita bisa ngelihat Eiffel dari jauh, terus orang-orang juga banyak yang suka foto-foto di sini. Ini benar-benar tempatnya rekomen banget ya buat yang pertama kali datang ke Paris mau lihat Eiffel, itu disarankan melihatnya dari arah Trocadero. Nah, setelah dari Trocadero, kita bisa turun ke bawah untuk mendekati si Eiffel Tower. Di Trocadero ini sendiri banyak juga tukang-tukang jualan ya. Biasanya tukang jualan ini orang hitam, orang negro, itu dia bisa jualan gantungan kunci atau pernak-pernik lain. Dan harganya sendiri kalau misalnya kalian nggak punya banyak waktu ya, ini relatif cukup murah sih dibandingin tempat yang lain. Jadi nggak apa-apa untuk beli sama si mas-mas itu. Dan kadang-kadang mas-masnya itu juga bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya tahu kita orang Indonesia, udah mulai itu disamperin. Dia kayak bilang, murah, 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 ini 1 euro, 1 euro. Kayak gitu, gitu. Jadi lucu juga sih kadang-kadang kalau saya dengar dia ngomong bahasa Indonesia gitu. Nah, udah, sekarang kita bakal turun ke bawah ini. Kita bakal turun dari Trocadero untuk mendekati Menara Eiffel. Kita sekarang udah sampai di bawah, kita sudah mendekati Menara Eiffel. Tadi itu kita dari atas sini nih. Tadi kita dari atas sini, terus tadi kita jalan terus ke sini. Nah, di sini juga ada taman, ini bisa buat duduk-duduk, bisa buat piknik, gitu. Nah, yang uniknya di sini itu ada orang yang menjual jasa untuk berfoto bersama dengan Lamborghini dan Ferrari. Jadi, Wow. Keren keren. Jadi dia menjual jasa sewa. Jadi si mobilnya ini bisa kita sewa selama 30 menit untuk kita berfoto di depan mobil dengan backgroundnya si Eiffel Tower. Mobilnya sendiri bisa cuma di situ aja, kita diem gitu foto sama dia, atau mobilnya kita bawa selama 30 menit itu minimal. Untuk harganya sendiri itu 30 menit sekitar 1 juta kalau dirupiahin gitu. Terus kita akan mendekat ke arah Eiffel Tower. Ups, ke bawah jadinya. Sorry. Ya, kita
kita udah di atas lagi. Jadi ini kita sedang mengarungi Sungai Seine. Di kiri kanan ini adalah Sungai Seine. Sungai Seine itu membelah kota Paris dan terdapat sekitar 57 jembatan yang berada di Sungai Seine. Nah, kalau misalnya teman-teman juga nggak punya banyak waktu untuk eksplor Paris, aku saranin buat naik yang namanya Seine River Cruise. Jadi bentuknya tuh kayak gini, dia kayak kapal kecil di mana kita bisa naik cruise untuk mengelilingi kota Paris selama 1 jam. Jadi rutenya itu sendiri dari Eiffel Tower, begitu dia akan ngelewatin Louvre, lalu dia akan ngelewatin Notre Dame, dan dia akan balik lagi menuju ke Eiffel. Untuk harganya sendiri, si cruise ini tuh harganya sekitar 15 euroan. Dan juga jangan takut karena di dalam cruise-nya ini ada toilet, serta ada tempat makan juga kalau misalnya kalian lapar. Nah, cruise ini di Paris banyak banget, cuman salah satu yang aku rekomen ini adalah yang namanya Vedette de Paris ini. Gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutin lagi perjalanan ke Eiffel Tower untuk mendekati Eiffel Tower. Nah, di sini tuh sebenarnya juga banyak nih kios-kios yang jualan souvenir. Cuman kalau di sini itu agak mahal harganya. Nanti aku akan tunjukin juga beberapa daerah, beberapa tempat ya, tempat kita bisa beli souvenir yang murah gitu. Nah, ini kita udah mulai masuk ke area Eiffel. Di sini mulai banyak hop on, hop off bus. Dan di sini juga itu banyak scam sih sebenarnya, banyak scam. Nah, aku bakal nyeritain scam-scam apa aja yang ada di Paris gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ke Paris bisa hati-hati dengan scam-scam ini. Ini aku akan present untuk scam-scam, top 3 scam yang ada di Paris. Scam yang pertama adalah scam si mbak-mbak ini. Dia adalah mbak-mbak gypsy yang berasal dari Rumania, dan dia biasanya ngebawa papan jalan. Jadi kalau kalian udah mulai lihat ada mbak-mbak nyamperin bawa papan jalan, terus dia ngomong, do you speak English? Itu jangan diladenin. Ngelengos aja gitu, dilewatin, nggak usah lihat. Karena dia itu sebenarnya mau nawarin kalian untuk tanda tangan di kertasnya itu. Jadi dia bilang ini dengan tanda tangan ini, kalian akan membantu orang-orang yang tidak mampu dan juga disable. Kalian cuma tinggal tanda tangan aja, nggak usah ngapa-ngapain. Ya udah dong, orang kan mikirnya tanda tangan doang gitu kan. Ternyata begitu tanda tangan selesai, ada term and condition-nya gitu kecil di bawah. Jadi tuh kalian sebenarnya harus bayar gitu. Ya udah mau nggak mau kan bayar kan, karena kita nggak tahu. Nah itu masih mending suruh bayar. Bahkan even kadang-kadang dia bisa tuh komplotannya tuh datang terus kayak ngalihin pandangan kita gitu. Jadi akhirnya kita dicopet gitu loh. Jadi worst case-nya adalah kita bisa kena copet gitu loh pada saat mereka melancarkan aksinya gitu. Nah, scam yang kedua adalah scam ini. Ini biasanya ada bapak-bapak dan dia tuh mainin 3 cup dengan 1 bola. Jadi dia kayak muter-muter, cupnya tuh diputer-puter terus kita disuruh nebak ini bolanya ada di cup yang di sebelah mana. Nah, awalnya itu tuh kelihatannya benar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau nebak ini bolanya ada di cup yang mana, kita harus ngasih dia uang. Uang itu seandainya kita benar tebakannya, uangnya akan digandakan oleh dia. Dia akan ngasih kita double gitu. Seandainya salah, uangnya akan dia ambil. Nah, biasanya dia ini juga main sama komplotan-komplotannya. Jadi pas pertama-tama tuh kelihatannya kayak wah orang-orang tuh pada bener terus ya, pada tebakannya bener, pada dapat duit, wah kelihatannya oke juga nih main kayak gini. Padahal sebenarnya yang dapat duit itu komplotannya juga gitu kan ya, buat menarik perhatian orang-orang di sekitar. Begitu kita yang ngasih duit, itu habis itu dia menjalankan aksinya gitu. Dan dia kayak aku nggak tahu ya, kayak ada kayak dia nempelin bolanya itu di situ, jadi sehingga kalau bisa kita tebak itu kita nggak akan pernah bener gitu, pasti salah. Dan saat salah itu ya pastinya uang kita diambil gitu dan tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Nah, scam yang kedua ini juga banyak di Eiffel Tower. Terus juga ada scam yang ketiga. Scam yang ketiga ini adalah scam gelang persahabatan. Si scam gelang persahabatan ini banyak kan sebenarnya bukan di Eiffel, tapi di tempat yang bernama Montmartre. Nanti kita juga akan ke Montmartre.
Nah, gimana sih modusnya si gelang persahabatan ini? Jadi nanti dia bakal ngasih gelang, dia bilang ini gelang buat kamu nih, gelang persahabatan gitu kan, padahal kenal juga enggak gitu kan. Terus udah itu pada saat gelangnya udah di tangan kita, dia minta uang gitu. Ini tadi tuh sebenarnya bayar, kalian harus bayar, mana uangnya? Nah itu masih mending gitu ya. Kadang ada juga sama kayak yang si mbak-mbak tadi, komplotannya datang, terus dia mengalihkan pandangan kamu, terus langsung nyopet gitu ke kantong gitu. Dan kadang-kadang parahnya si mas-mas ini itu dia maksa, jadi tiba-tiba dia datang nyamperin terus kayak narik tangan kita terus kayak dipakein gelang gitu. Jadi hati-hati banget kalau udah mulai lihat mas-mas dengan membawa gelang itu berarti dia scam. Dan ini biasanya mas-mas ini item sih gitu. Untuk scam udah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke Eiffel Tower. Nah, sekarang kita udah ada di Eiffel Tower sisi sebelah sini, di mana ini terdapat taman yang bernama Champ de Mars. Taman ini asik banget buat piknik. Jadi kalau teman-teman mau piknik sama teman-temannya, bisa piknik di sini di Champ de Mars sambil ngeliatin Menara Eiffel gitu kan ya. Seru banget. Nah, Eiffel ini sebenarnya paling cantik itu kapan sih? Tahun sekali akan ada kembang api di Menara Eiffel, yaitu pada tanggal 14 Juli, itu kemarin ya, 14 Juli itu adalah hari nasional dari Prancis, dan itu adalah satu-satunya hari dalam satu tahun di mana Eiffel itu punya kembang api, dan itu bagus banget kembang apinya, bener-bener bagus banget. Nah, buat teman-teman yang ke Paris pada saat tahun baru, itu jangan pernah menunggu kembang api di Eiffel, karena tidak ada yang namanya kembang api di Eiffel Tower. Kembang api itu pada tahun baru adanya di tempat yang bernama Arc de Triomphe. Nanti kita bakal ke sana juga, gitu. Nah, di hari nasional ini, pada 14 Juli, untuk bisa nonton ini di Champ de Mars, itu jelas ngantri banget, dan kita tuh harus ngetekin tempat, kalau aku biasanya dari 4 jam atau 5 jam sebelumnya. Jadi acaranya itu biasanya jam 9 ada konser musik di depan Eiffel, itu kayak 2 jam. Terus udah gitu ada kembang api, dan kembang apinya itu selama 30 menit. Jadi kayak ada beberapa lagu, setiap lagunya ganti, dia kembang apinya juga joget-jogetnya ganti-ganti gitu. Saranku sendiri kalau mau nungguin untuk kembang api di Champ de Mars itu sekitar 4 jam atau 5 jam sebelumnya, yaitu sekitar jam 4 atau 5 sore ya, baru udah kebagian tempat untuk duduk di sini gitu. Nah, sekarang aku pengen nunjukin videonya kayak apa sih kembang api yang aku bilang bagus banget gitu ya pas Hari Nasional Prancis. Nah, ini aku akan kasih lihat teman-teman videonya.
Nah, itu dia kembang api yang tadi itu sebenarnya bisa dilihat dari mana aja sih. Cuman emang best spotnya itu dilihatnya dari Champ de Mars dari sini gitu. Lalu aku akan menceritakan sedikit sejarah mengenai Eiffel Tower ini, kenapa dia bisa dibangun. Jadi Eiffel Tower ini dibangun pada tahun 1889. Pada saat itu ada pameran yang bernama Exposition Universelle. Itu pameran dari seluruh dunia. Dan waktu itu Paris memamerkan salah satu karyanya, yaitu si Eiffel Tower ini. Nah, si Eiffel Tower ini dibangun oleh arsitek yang bernama Gustave Eiffel, dan dia dibangunnya itu dengan 250 orang ya, istilahnya 250 tukang, dan selama 2 tahun. Cuman setelah selesai pameran, Eiffel Tower ini mengundang kontroversi, karena banyak yang bilang, warga Paris itu banyak yang bilang kalau misalnya, kok aneh ya, kok jelek ya, tiba-tiba ada satu menara tinggi gitu, kayak menara Sutet, dan bentuknya juga terlalu modern untuk kota Paris yang old gitu, yang tua. Jadi mereka tuh merasa aneh gitu ada si menara, dan mereka pengennya tuh menara itu dihancurin gitu. Nah, untungnya wali kota Paris waktu itu tidak mau menghancurkan menara tersebut. Jadi sampai sekarang menara ini masih tetap ada, dan sekarang bahkan menjadi monumen yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia dengan turisnya sendiri sekitar 7 juta wisatawan per tahun gitu. Nah, untuk naik ke Eiffel Tower itu kalian bisa naik, harganya sendiri dari 10 sampai 25 euro. Jadi kalau yang paling murah yang 10 euro itu kita naik tangga nih, jadi dari bawah sini naik tangga sampai ke lantai 2. Itu untuk yang paling murah 10 euro. Sementara kalau mau yang 25 euro itu mesti naik lift. Jadi kita bisa naik lift sampai atas banget. Nah, itu dia harganya 25 euro gitu. Untuk level-levelnya sendiri, di level pertama ini dia terdapat bistro dan restoran, resto bar gitu, dia bentuknya rooftop. Dan kalau misalnya malam itu ada DJ sets-nya. Jadi kalau teman-teman yang mau chill gitu kan di lantai pertama Eiffel itu enak banget. Nah, untuk di lantai keduanya itu terdapat restoran fine dining yang bernama Jules Verne. Restorannya ini sendiri dia ada makanan Prancis dan harus di-booking dari jauh-jauh hari untuk bisa makan di sini. Untuk harganya sendiri itu di kisaran 135 sampai 200 euro itu untuk 3 sampai 5 course. Jadi minimal sekitar 2 juta rupiah. Gitu. Wow. Oke. Luar biasa ya, aku juga nggak pernah. Luar biasa ya, ya. Kemudian di lantai yang paling atas ini pastinya pemandangan kota Paris bagus banget dilihat dari sini. Kita bisa lihat Sungai Seine, bisa lihat Museum Louvre, bisa lihat Notre Dame, Montmartre. Dan juga di atas ini juga terdapat kantor dari si arsitek tadi yang bernama Gustave Eiffel gitu. Terus kalau teman-teman mungkin suatu hari nanti ke Paris ya, atau mungkin yang udah pernah, kalau misalnya di sini-sini tuh sebenarnya ada kayak nama-nama orang. Itu siapa sih? Jadi tuh di sini tuh ada nama-nama orang, itu 72 orang. Dia itu adalah engineer atau scientist dan juga arsitek yang pada saat itu membangun Eiffel Tower, dan nama-namanya itu diabadikan di sini, di besi-besinya ini gitu. Segitu dulu tentang Eiffel. Mungkin ada pertanyaan tentang Eiffel? Ya kebetulan banyak banget ini pertanyaan, Kak. Oh ya? Oke. Udah penasaran banget ini pasti dengan Eiffel ya. Oke, pertanyaan dari Mas Ripki ya. Oke. Supirnya sekalian kah? Oh, ini mungkin terkait dengan yang tadi Lamborghini itu kali ya? Oh, supirnya sekalian apa enggak? Enggak. Enggak. Jadi either kalian di situ cuman mejeng, maksudnya cuman kayak foto dia, nggak kita bawa mobilnya, atau mobilnya kita bawa sendiri gitu. Jadi kita muter-muterin keliling Paris misalnya 30 menit atau 1 jam, kita bawa sendiri itu mobilnya gitu. Oke. Nah, berikutnya terkait dengan scam nih dari Mas Kadek. Scam ini apakah tidak ditertibkan sama polisi?
Kadang-kadang sih ditertipin ya, cuman mereka tetap balik-balik lagi gitu ya. Maksudnya kalau misalnya ada polisi, bahkan bukan cuman scam, orang-orang yang jualan-jualan gantungan kunci di sepanjang Eiffel itu ditertipin gitu. Jadi orang-orang pada takut. Biasanya kalau mulai ada polisi lari itu dia. Cuman kan begitu polisinya udah nggak ada ya dia balik lagi ke situ gitu ya. Kan gampang tinggal ngangkut barang-barangnya terus udah gitu balik gitu. Nggak repot gitu. Oke. Nah, masih tentang scam nih dari Kak Dina, yang jadi sasaran scam, biasanya yang kelihatan penampilan turis banget, orang lokalnya yang berpenampilan biasa-biasa aja, apakah bisa kena scam juga? Biasanya nggak, biasanya tuh turis banget. Kelihatan kalau turis tuh penampilannya beda, terus mungkin kelihatan bingung juga kali ya, udah gitu kan dia ngomongnya kan nanya do you speak English, jadi jelas targetnya itu adalah turis gitu kan, karena nggak semua orang Prancis juga bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi mungkin pertanyaan dari aku ya, gimana caranya agar kita bisa terhindar dari para scammer itu? Apa yang harus penampilan kita harus kayak gimana gitu? Penampilannya jelas harus biasa aja. Jadi kalau aku Oke. perhatiin ya turis-turis itu terutama dari Indonesia tuh kadang suka banget pakai yang bermerek kayak Gucci, pakai Balenciaga. Jadi kayak lagi fashion show berjalan gitu kalau aku lihatnya ya. Itu kalau bisa dihindari banget karena itu jelas sasaran copet dan sasaran scammer juga. Cuman selain itu juga turis-turis yang biasa yang nggak mencolok juga menjadi sasaran si scammer gitu. Jadi dia memang Juga ya. memang nanyanya tuh sebenarnya nanyain siapa aja gitu. Do you speak English? Do you speak English? Jadi emang semua orang ditanyain aja gitu kan sama dia. Pada dasarnya random berarti dia ya, yang penting Nah, betul. dapat korban aja ya. Benar-benar. Pada dasarnya Oke. random orang yang kelihatannya bukan orang Prancis gitu. Aku Iya, berapa kali iya. karena emang kan pasti dilewatin. Oke. Dan cara mengatasinya ya paling dengan tahu aja sih kalau ini tuh salah satu jenis scam gitu. Jadi harus nggak digubris gitu sih kalau menurut aku sih caranya itu aja. Oke. Gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak Laura. Hmm? Kak Juni, Apple Hmm. Tower buka jam berapa? Kalau beli tiket bisa go show atau online booking dulu? Eiffel Tower bukanya jam berapa? Itu dari jam 9.30 sampai 23.45. Bisa go show atau bisa booking. Kalau misalnya booking online itu jelas dia lebih cepat untuk masuknya gitu ya. Jadi kayak nggak usah ngantri-ngantri di tiket office-nya yang ada di bawah. Dia jelas akan lebih cepat kalau booking dulu gitu. Bisa dua-duanya, bisa booking dan bisa go show. Nah, kalau yang online booking ini aku pernah lihat ada juga sih dari kayak website-website kayak travel tour gitu atau harus di website resminya Apple. Gimana biasanya? Bisa dua-duanya, di website resminya Eiffel ada, di website travel tour itu juga ada. Cuman biasanya kalau yang di website travel tournya itu dia sudah sekalian sama guide-nya gitu. Jadi ada Oh, guide-nya yang nemenin masuk, nyeritain, oh ini Eiffel, gini, 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 gini. Itu biasanya ada guide-nya. Sementara kalau yang dari website itu nggak ada guide-nya sih. Jadi ya udah kita cuman punya tiket masuknya aja, nggak ada yang ngejelasin gitu. oke. Oke, kayaknya itu dulu Kak. Nah, Lanjut oke, dulu. sip. Sekarang kita akan ke destinasi selanjutnya, yaitu Arc de Triomphe. Arc de Triomphe ini adalah gerbang kemenangan dan gerbang kebanggaan dari Prancis itu sendiri. Untuk bisa sampai di Arc de Triomphe, kita harus menggunakan metro dan turunnya di stop yang bernama Charles de Gaulle Étoile. Kalau tadi bandara itu namanya Charles de Gaulle, kalau misalnya Arc de Triomphe namanya Charles de Gaulle Étoile, ditambahin kata étoile atau tulisannya étoile gitu. Nah, gerbang ini dibangun pada tahun 1806. Pada saat itu Panglima Besar Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte, itu membangun ini setelah dia menang pada perang Austerlitz, yaitu melawan Austria dan juga Rusia. Nah, gerbang ini juga itu tujuannya juga untuk mengenang para pahlawan yang gugur pada saat revolusi Prancis dan juga pada saat perang Napoleon gitu. Nah, mungkin teman-teman
banyak yang udah tahu juga siapa itu Napoleon Bonaparte. Cuman aku mau ceritain dikit. Jadi Napoleon Bonaparte itu adalah panglima besar Prancis. Dia itu berperangnya di sekitar di tahun 1804 sampai 1814 dan dia banyak menaklukkan daerah negara-negara Eropa di sekitar Prancis gitu. Jadi pada saat zamannya si Napoleon itu Eropa sebagian besar didominasi oleh Prancis di bawah kekuasaannya si Napoleon Bonaparte. Nah, salah satu dari kekuasaannya itu adalah Belanda gitu ya. Jadi kalau pada saat Belanda itu menjajah Indonesia di beberapa tahun itu secara tidak langsung Prancis juga menjajah Indonesia karena si Belanda waktu itu berada di bawahnya Napoleon Bonaparte gitu. Nah, untuk bisa sampai ke bawah kita nggak bisa nih main nyebrang aja. Kita harus lewat jembatan. Jadi ini ada kayak tangga gitu ke bawah, terus dia kayak ada jembatan gitu, lorong bawah tanah, sehingga kita bisa nyampe di sini. Nah, kalau misalnya udah sampai di sini nanti juga ada kayak sebuah monumen kecil gitu, tempat peringatan buat pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal, yang telah gugur pada saat Perang Dunia Pertama, gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kita mendekati si Arc de Triomphe ini kita udah ada di bawahnya, di bawah Arc de Triomphe. Ini ada nama-nama. Nama-nama ini siapa sih? Nama-nama ini adalah nama-nama perang yang sudah dimenangi oleh Prancis dan juga nama-nama panglima perang yang berhasil memenangi perang tersebut gitu. Kita juga bisa naik ke bagian atas, ke bagian atasnya Arc de Triomphe ke sini, tapi kita harus bayar. Jadi kalau untuk naik ke atas ini itu bayarnya 13 euro gitu. Nah, sekarang habis dari Arc de Triomphe, kita akan ke depannya, yaitu kita akan ke pusat perbelanjaan paling mewah dan paling besar di dunia. Apalagi kalau bukan Champs-Élysées. Jadi sekarang kita udah ada di Avenue de Champs-Élysées, di mana banyak banget barang-barang branded di sini, dari Louis Vuitton, Gucci, Dior, Chanel, semuanya itu ada di tempat yang namanya Champs-Élysées. Jadi Champs-Élysées ini mungkin teman-teman bacanya Champs-Élysées gitu ya, tapi bacanya sebenarnya Champs-Élysées. Kalau misalnya ke Paris gitu ya, mungkin bisa menggunakan kata itu gitu kalau misalnya jalan-jalan ke sana. Nah, Champs-Élysées ini sebenarnya luas banget dan bentuknya itu simetris kiri dan kanan. Jadi dari Arc de Triomphe tadi kita ngelewatin Champs-Élysées sampai ujungnya itu kita di Museum Louvre. Itu dari ujung utara sampai ujung selatan itu semuanya simetris dan kiri kanannya bener-bener bagus banget, klasik banget, khas Prancis banget gitu. Aku cuma mau nyeritain sedikit aja ada apa sih yang penting di Champs-Élysées. Ini ada satu tempat yang cukup penting. Di sini ini ada namanya toko Orange. Orange itu sejenis SIM card. Jadi kayak Telkomsel kali ya kalau di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang baru datang ke Eropa dan butuh banget SIM card, bisa datang ke Orange ini, ke Orange Store yang ada di Champs-Élysées untuk membeli SIM card. Nah, biasanya SIM card-nya itu disebutnya namanya Orange Holiday, itu harganya sekitar 40 euro atau 600 ribu. Itu dia jualan kuota 20 GB dan bisa digunakan selama 14 hari untuk keliling Eropa. Jadi, oke banget nih kalau buat teman-teman yang Euro trip gitu. Di sini juga ada McDonald. Sebenarnya biasa ya ada McDonald. Cuman yang bikin spesial itu kenapa? Karena di Paris tuh susah banget buat nyari WC. Dan salah satu tempat di mana kalian bisa menemukan WC secara gratis itu adalah McDonald gitu. Okay. Kalau misalnya kebelet gitu ya bisa ke McD gitu. Nah, sekarang kita lihat ini di kiri kanan macam-macam, ada makanan juga, ada kue. Terus kita akan melewati toko Louis Vuitton terbesar yang ada di Eropa. Ini adalah toko Louis Vuitton atau LV yang paling besar di Eropa. Itu letaknya ada di Champs-Élysées.
dia sendiri terdiri dari 4 lantai, di mana dia yang dijual macam-macam gitu ya, dari tas, aksesoris, sepatu. Dan biasanya untuk masuk ke Louis Vuitton yang ini tuh ngantri banget gitu ya, panjang dari sini kayak sekitar 30 menit antri untuk masuk ke dalam si Louis Vuitton. Nah, pas masuk ke Louis Vuitton sendiri juga nggak langsung dilayanin gitu, waiters-nya melayanin banyak orang sehingga kita mau nanya aja mesti ngantri gitu, bahkan untuk nanya, "Ini ada nggak size-nya?" Itu aja juga mesti ngantri, nunggu giliran sampai waiters-nya selesai untuk meladeni orang lain, gitu. Oke, terus kita lanjut lagi nih, Champs-Élysées ini besar banget. Kita bisa lihat juga ATM-nya, ada ATM di sini, Société Générale. Jadi saranku buat teman-teman yang ke Paris, jangan bawa uang banyak-banyak, uang cash banyak-banyak, jangan, karena itu sasaran copet lagi. Copet itu tahu, biasanya copet di metro tuh tahu kalau turis itu dia punya banyak uang cash di tasnya. Jadi janganlah membawa uang cash banyak-banyak, tetapi saranku kita bisa ambil ATM di ATM-ATM di Prancis. Dan rate-nya sendiri itu nggak beda jauh sama money changer gitu ya. Jadi oke banget buat ngambil di ATM gitu. Ini kita jalan-jalan lagi dikit. Di sini nih ini ada Longchamp. Kalau tulisannya Longchamp, kalau teman-teman nyari Longchamp bisa nih kita belinya di sini. Terus ada juga ini L'Occitane, ada H&M juga. Ada H&M, ada L'Occitane, terus sini ada juga nih restoran seafood. Ini namanya Leong de Bruxelles. Itu dia menjual seafood dan kerang-kerangan gitu. Ada Food Locker juga di sini. Terus ini di sini juga ada Galeri Lafayette. Jadi selain Galeri Lafayette yang besar, di Champs-Élysées ini dia juga memiliki Galeri Lafayette. Kayaknya udah mau habis ya. Nah, selain itu juga di dekat sini nih, dia juga ada yang namanya Disney Store. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat untuk ke Disneyland, bisa juga membeli barang-barang Disney itu di Disney Store di Champs-Élysées gitu. Nah, sekarang kita udah ngelewatin Champs-Élysées, kita akan jalan lurus terus menuju tempat yang bernama Place de la Concorde. Ya, kita udah sampai di Place de la Concorde. Ya, ini itu adalah Place de la Concorde, itu adalah main square terbesar yang ada di Paris. Nah, di sini juga adalah tempat yang sangat bersejarah untuk rakyat Prancis. Kenapa? Karena pada saat revolusi Prancis, jadi pada saat revolusi Prancis, revolusi itu terjadi karena raja saat itu yang bernama Louis ke-16 dan juga istrinya Marie Antoinette itu dia menghambur-hamburkan uang rakyat gitu. Jadi rakyat itu lagi menderita-menderitanya, lagi di bawah kemiskinan, tapi mereka malah menghambur-hamburkan uang dengan membangun istana Versailles yang segitu megahnya, dengan membeli macam-macam, sehingga rakyat itu marah. Nah, kemarahan rakyat inilah yang menyebabkan revolusi Prancis itu pada tahun 1789. Nah, pada saat itu rakyat itu menyerbu ke Istana Versailles untuk kemudian membawa Louis XVI dan istrinya Marie Antoinette untuk keluar untuk dipenjara. Setelah dipenjara itu mereka dipenggal dengan menggunakan alat yang disebut dengan guillotine, dan dipenggalnya itu tempatnya ada di Main Square ini, di Place de la Concorde. Jadi istilahnya ini jadi kayak saksi bisu gitu ya, tempat di mana ditegakkannya revolusi Prancis gitu. Udah, kita lanjut terus lagi. Kita akan ke tempat yang namanya Tuileries Garden. Jadi Tuileries Garden ini adalah taman yang sangat besar dan dia tuh masih berada di lurusan dari Champs-Élysées tadi. Jadi Champs-Élysées lurus ke Arc de Triomphe, lalu dia melewatin taman ini yang bernama Jardin de Tuileries. Tamannya sendiri dia simetris, masih simetris tuh, kiri dan kanan dia simetris.
Di taman ini terdapat kayak gini nih, terdapat air mancur, terus kita bisa duduk-duduk di sini, bisa santai-santai, bisa piknik, ngobrol sama teman-teman, dan ini emang suasananya enak banget gitu ya, sambil bengong, sambil ngeliatin si air mancur ini gitu. Untuk Tuileries Garden-nya ini dibuka itu juga setelah Revolusi Prancis, karena tadinya Tuileries ini adalah garden untuk istana raja, jadi sebelumnya tidak terbuka untuk umum. Cuma setelah Revolusi Prancis, Tuileries Garden ini mulai terbuka untuk umum gitu. Nah, setelah dari Tuileries Garden, kita langsung lanjut ke depannya, yaitu kita ke Museum Louvre atau Wow. Musée du Louvre. Mungkin ada pertanyaan dulu, Fer, dari Oh, sebelum-sebelumnya. oke, boleh. Kita ke pertanyaan dulu ya. Iya. Ini pertanyaan dari Kak Anastasia. Gimana dengan harga penginapan dan makanan di Paris, katanya? Makanan dan penginapan di Paris. Oke, tergantung banget kamu tinggalnya di sebelah mana. Jadi kalau misalnya memang di pusat kota, jelas penginapannya lebih mahal. Makin di pinggir itu penginapannya makin murah. Cuman agak hati-hati dengan penginapan murah, itu kita mesti cek tuh. Biasanya yang murah itu juga terdapat di daerah rawan yang tadi aku cerita itu. Jadi kalau misalnya dia ada di utara, di daerahnya North gitu, Gardu North, itu banyak tempat rawan, dan biasanya penginapan itu di situ juga murah-murah. Jadi kalau misalnya lihat penginapan murah, cek dulu lokasinya di mana. Kalau misalnya ada di agak utara gitu ya, sebaiknya jangan gitu. Nah, selain itu juga kita juga bisa tuh nginep di agak suburb. Tadi kan ada Paris, ada zona-zonanya tuh. Kalau pusat Paris itu kan di zona 1. Bisa juga misalnya kita nginepnya di zona 2 atau di zona 3, itu relatif lebih murah, dan bisa juga ada yang terjangkau sama metro gitu. Kalau lebih murah lagi ya ke kamar pelajar. Iya, iya. Host kita bersedia ya segera ya untuk. Kalau untuk makanan sendiri, range-nya itu makanan restoran normal itu di harga 15 sampai 20-an euro. Kalau di rupiahnya sekitar 250.000 rupiah minimum. Tapi banyak juga tempat-tempat murah gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak mau beli sandwich yang cuma 3 euro, itu juga banyak gitu di Paris, di beberapa tempat tertentu. Terus mungkin kita misalnya mau ngakalinnya dengan makan beli sandwich di supermarket gitu ya juga bisa. Itu juga bisa untuk menekan budget. Jadi memang tergantung banget sih mau makan yang kayak apa gitu ya. Gitu. Oke. Kalau harga McD gitu berapa, Kak Juni? Harga McD ya, harga McD itu tergantung. Kalau misalnya kayak apa sih itu namanya kalau paket-paket itu yang di ini paket McD menu itu harganya tuh di kisaran sekitar 8 euro sih. Oh, 8 Harga euro. sekitar di 8 euro, 150.000. Tapi ada juga misalnya menu yang lebih kecil gitu ya, itu bisa ada yang sekitar 5 euroan, itu juga ada. Oke. Tuh. Oke, oke. Gitu. Oke, ini pertanyaan, ini bukan pertanyaan kali ya, dari Kak Anggun, katanya asli penting banget itu info WC katanya, yang tadi di McD tadi ya. Beser nih Anggun, beser ya. Oke, lanjut lagi ada pertanyaan dari Kak Sirhani. Di sekitaran tempat tadi ada masjidnya, Kak? Atau mungkin masjid di Paris di mana-mana aja ya kira-kira, Kak Juni? Di sekitaran tempat tadi nggak ada masjid. Masjid itu masjid paling besar di Paris, itu letaknya, gimana ya aku jelasinnya ya, letaknya di Mungkin di peta tadi ya kali ya? di peta tadi ya. Masjid Agungnya Paris itu letaknya ada di sini, di daerah 5, di distrik 5 di sini, di dekat Notre Dame. Notre Dame di sini dekat sini tuh ada Masjid Besar Paris. Dan buat teman-teman, aku rekomen banget buat ke masjid itu karena bagus banget, dan dia arsitekturnya itu bergaya Maroko. Karena dia ada pemberian juga dari kerajaan Maroko gitu pada saat itu, gitu. Atau kalau misalnya mau kayak Jumatan atau misalnya Idul Fitri, kalau misalnya kayak gitu, pas itu ke KBRI juga pasti ada sih, pasti ada sholat bersama, gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Anastasia lagi. Untuk keliling Paris rekomendasinya stay berapa hari ya, Kak? Wah, pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya.
Kalau misalnya cuman mau lihat-lihat, sekedar lihat kayak tadi gitu, itu 2 hari cukup sebenarnya. Cuman kan pasti nggak puas ya kalau cuma 2 hari. Misalnya kita mau masuk Museum Louvre, atau kita mau ke Disneyland, atau kita mau masuk ke Istana Versailles, kalau kayak gitu sih seenggaknya paling 4 hari lah ya, 4 atau 5 hari Hmm, baru bisa bener-bener puas gitu di Paris. Itu sih saran dari aku. oke. Berikutnya dari Kak Marla, lokal food Kak Ya Cun. pertanyaan Lokal food-nya gimana Kak Juni? tadi kenapa? Local food, makanan Oh, lokal. Nanti di akhir presentasi aku Oke, juga akan menjelaskan local-local food di Paris, jadi tunggu aja sampai terakhir. ya tetap stay tune ya. Oke, ini dari Kak Sirhani lagi terkait dengan halal food-nya Paris gimana ya, Kak? Untuk halal food karena Paris itu adalah Perancis itu adalah komunitas muslim terbesar di Eropa, jadi nggak perlu takut soal halal food, karena di mana-mana itu ada yang namanya kebab, ada yang namanya makanan Timur Tengah, jadi itu gampang banget dicari di Paris. Nah, selain itu juga ada restoran-restoran Indonesia, nanti aku juga akan kasih slide-nya, itu juga semuanya halal gitu. Oke, ini mau jawab pertanyaan lagi nih, ada 2 lagi rupanya. Boleh, boleh, boleh. Dari Kak Dina, Iya, Din. Kak, Ladure apa tuh ya? Ladure di mana transport ke sananya sekalian? Ladure Ladure ya? ada tadi di Champs-Élysées. Di Oh, Champs-Élysées itu juga ada Ladure. Jadi Ladure itu salah satu macaron yang terkenal di Paris dan dia terkenal di kalangan turis sih. Jadi bisa kalian kayak ngopi-ngopi cantik gitu ya di sana. Itu di Champs-Élysées tadi ada. oke. Berikutnya dari Kak Bayu. Kalau Mm-mm. kita kecopetan di Paris dan lapor polisi, mereka helpful atau ribet prosesnya? Nggak ada harapan sih. Mendingan nggak Oh, usah nggak ada lapor. harapan. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Nggak ada harapan. Nggak pernah aku dengar ada orang kecopetan ke polisi, akhirnya ketangkep gitu copetnya. Belum pernah dengar. Oh, Jadi karena udah banyak banget yang namanya copet dan scam di Paris, jadi polisi itu jatuh jadi kayak udah biasa gitu. Ada lagi. Jadi ya kayak hal yang normal gitu ya buat mereka. Jadi nggak dianggap serius lah istilahnya sama mereka. Gitu. iya, iya, oke. Ya tambahan lagi dari Bayu, kecuali scam dan copetnya, Hmm? Paris is beautiful katanya. Banget, 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 banget. Harus banget ke Paris. Jangan pernah Iya, takut iya, gara-gara scam dan oke. Ya itu aja dulu Kak, mungkin bisa Oke, lanjut dulu. oke, sekarang kita udah jam 9 loh. Iya. Sekarang kita udah sampai di museum yang bernama Museum Louvre. Nah, Museum Louvre ini adalah museum seni terbesar di dunia dan pada tahun lalu itu disebut-sebut sebagai museum yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. Museum Louvre ini tadinya adalah istana kerajaan. Jadi, pada abad ke-12 sampai 17 itu dia berfungsi sebagai istana raja. Cuman pada akhirnya si Louis ke-14 ini meninggalkan istana Louvre. Kenapa? Karena menurut dia ini kurang megah gitu ya. Jadi dia pindah ke istana Versailles dan meninggalkan barang-barang sisanya di istana Louvre. Sejak saat itu Louvre ini menjadi museum gitu ya dari mulainya dari peninggalan si raja itu. Nah, semua istana yang ada di Prancis itu bentuknya pasti simetris kiri dan kanan. Ini kita bisa lihat ini semuanya simetris dan depannya itu pasti ada taman. Jadi tadi yang aku ceritain, Tuileries Garden itu tadinya adalah taman dari kerajaan untuk istana di Louvre dan tamannya yaitu gede, simetris, klasik, benar-benar khasnya Prancis banget gitu. Nah, di Louvre ini kita kan ada piramid ya. Jadi kita lihat aja lebih dekat, ini adalah piramid Louvre yang terkenal itu sampai dibuat replikanya di Bekasi gitu ya. Nah, ini itu dibangunnya bukan dari zaman dulu, dibangunnya itu baru banget. Dibangunnya dari tahun 1984, itu di bawah pemerintahan Presiden François Mitterrand. Kenapa itu piramidnya ini dibangun? Karena pintu masuk Louvre yang biasa itu sudah tidak muat kapasitasnya untuk menampung pengunjung.
Jadi dibuatlah si pintu baru ini gitu. Si pintu baru ini dibuat dengan bentuknya piramid. Jadi kalau teman-teman ke Museum Louvre itu bisa ngantri dari luar dan kita bakal masuk ke dalam piramid ini. Setelah dari piramid, kita bakal turun eskalator dan kita nyampe di main hall. Jadi nyampe di main hall-nya Louvre, habis itu di kiri kanannya itu baru pintu masuk Museum Louvre gitu. Udah, terus aku akan kasih lihat sedikit bagian dalam dari Museum Louvre. Ini adalah salah satu bagian. Jadi dia ada pahatan, ada patung, nanti juga ada lukisan. Untuk karya seninya sendiri itu terdapat 35.000 karya seni yang ada di Museum Louvre. Dan di Louvre ini terdapat 8 departemen, macam-macam ya. Jadi ada departemen Islamic Art, ada departemen Greek dan Roman Department, ada juga Egypt Department, Middle Ages atau abad pertengahan, dan juga banyak lukisan-lukisan dan patung-patung serta pahatan di Museum Louvre ini gitu. Ini kita bisa lihat, ini salah satu karya yang cukup terkenal juga di Louvre Museum, ini namanya Venus de Milo. Terus ini kita lihat ada Sphinx. Sphinx ini dia ada di Departemen Egypt. Dia juga ada di Museum Louvre. Lalu di sini ini yang cantik banget, ini namanya adalah Hall of Apollo. Dia replika dari Istana Versailles, replika kecil dari Istana Versailles gitu. Nah, jadi di Istana Versailles ini bentuknya juga persis kayak gini. Cantik banget, di atasnya ada mural-mural, ada painting, dan di kiri dan kanannya ini ada foto-foto. Foto-fotonya ini adalah foto-foto raja yang pernah berkuasa di Prancis gitu. Udah, ini adalah hall-nya Louvre. Jadi begitu masuk kita akan bertemu dengan si piramida terbalik ini. Kemudian ini juga salah satu bagian dari Museum Louvre. Di sini ceritanya macam-macam sih. Ada yang cerita perang, ada juga yang menceritakan dewa-dewi Yunani. Jadi lukisannya itu di Louvre itu benar-benar beragam dan dia setiap ruangan itu ada temanya sendiri, temanya masing-masing gitu. Nah, tentu saja di Louvre ini ada lukisan yang sangat terkenal oleh kita semua, yaitu Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Mona Lisa sendiri ini bentuknya sangat-sangat kecil ya, jadi kalau misalnya kita ngelihat kayak, ternyata kecil banget ya, udah ngantri panjang-panjang gitu kan. Dan kayak orang-orang itu benar-benar pada ngantri desek-desekan cuman buat si Mona Lisa gitu. Dan itu juga kayak dibatasin waktunya, kayak cuma bisa berapa menit di depan Mona Lisa, udah gitu pergi. Karena emang banyak banget orang yang pengen melihat si Mona Lisa itu sendiri gitu. Ini sama ada satu lagi, ini juga adalah bagian dari Museum Louvre, di mana di atasnya ada karpet, ini karpet, dan ini ada mural, ada lampu kristalnya yang cantik banget gitu. Oke, sekarang mungkin lanjut aja langsung ke destinasi berikutnya. Mungkin ada satu pertanyaan dari aku tentang Louvre ini ya, Kak Juni. Kita boleh memoto di karya-karya seninya atau tidak ya? Boleh. Boleh ya. Berarti kalau kemarin itu pernah dengar katanya ada larangan dari pemerintah Prancis tidak boleh memoto Louvre, itu tidak benar berarti ya? Enggak, waktu itu yang sempat dilarang, ini juga cuma di beberapa tempat di Prancis itu adalah menggunakan selfie stick sebenarnya. Foto menggunakan selfie stick. Karena kan ngeganggu gitu ya, misalnya lu kayak selfie gitu, jadi ngeganggu orang. Nah itu di beberapa tempat di museum di Prancis itu udah dilarang gitu penggunaan selfie stick itu. Sampai sekarang juga dilarang berarti ya? Wah, itu baru-baru ini sih ditetapin. Oke. Udah. Kita jawab pertanyaan dulu atau gimana, Kak? Boleh deh, udah waktunya. Iya, boleh. Oke, ini dari Kak Dina, mau foto prewed di Versailles, bayar nggak katanya? Enggak, foto prewed itu di Paris nggak bayar. Jadi aku dulu juga pernah bantu temen untuk foto prewedding di Menara Eiffel, di Museum Louvre, tapi nggak di dalam ya, di luar itu nggak bayar. Cuman modal kamera sama fotografer doang sih. Gitu. Terus dari Kak Lucy, kalau weekday pengunjungnya lebih sepi nggak? Ya, weekday lebih sepi.
Weekday tuh sepi daripada weekend, jadi mendingan kalau ke situ ya weekday gitu. Dan ada satu lagi tips kalau mau ke Louvre dengan gratis itu bisa datang setiap hari Sabtu awal bulan di minggu pertama di jam 6 sore. Itu bisa masuk Museum Louvre dengan gratis. Cuman ngantrinya luar biasa. Gitu. Yang sejalan dengan pertanyaan Kak Sirhani juga nih, masuk museum bayar berapa, Kak? Tergantung sama museumnya, cuman rata-rata itu di 13 sampai 15 euro. Jadi 200-an ribu lah, 200 sampai 250 ribu rata-rata segitu. Gitu. Berikutnya lagi dari Kak Larasati, kalau pakai kartu pelajar dapat potongan harga nggak? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi buat teman-teman yang kuliah, tapi kuliahnya harus di Eropa ya. Buat teman-teman yang kuliah di Eropa dan usianya itu di bawah 26 tahun, itu bisa masuk ke semua museum di Prancis gratis, termasuk dalam museum ini. Gitu. Oke, wow, menarik sekali. Ya, itu aja dulu pertanyaannya. Oke. Lanjut. Kita akan ke destinasi berikutnya, yaitu kita sampai di Katedral Notre Dame de Paris. Itu masih bisa jalan dari Museum Louvre, masih bisa jalan ke Notre Dame, itu bisa menyusuri Sungai Seine. Jadi tadi kalau misalnya teman-teman sekalian mau jalan-jalan lihat Sungai Seine, mau piknik, itu bisa banget tuh jalan dari Louvre ke Notre Dame. Nah, Notre Dame ini sendiri, di depan Notre Dame itu ada tempat yang bernama titik nol atau 0 kilometernya kota Paris. Nah ini dia, ini terletak di depan Notre Dame persis. Ini adalah titik nol atau 0 kilometernya kota Paris. Jadi awalnya Paris itu dibangun dari titik nol ini. Nah, udah gitu juga semua jarak dari Paris ke kota-kota lain di Prancis dan di negara lain itu dihitungnya dari sini. Jadi misalnya kita mau ngitung Paris ke Marseille gitu berapa kilo. Nah, itu ukuran pertama hitungannya dari si Notre Dame ini, dari si Point Zero ini. Nah, katanya kalau misalnya teman-teman menginjakkan kaki di Point Zero, di titik nol ini, maka teman-teman akan bisa kembali lagi ke Paris suatu saat nanti. Wow. Iya, dan Ya. buat aku sih kejadian waktu itu nginjekin kaki di sini 2008 ya, 2015 Ya. lagi. Wow. Gitu. Ini terbukti ya, oke. Benar. Nah, terus untuk Notre Dame, interiornya itu seperti ini. Untuk masuknya sendiri itu gratis. Apalagi dulu sebelum kebakaran, karena sekarang udah tahun lalu itu kebakaran, jadinya kita udah nggak bisa masuk lagi ke dalam Notre Dame. Interiornya sendiri ini gotik. Jadi dia tuh interiornya gotik dan dia juga ada kaca-kaca nih, ada kaca-kaca patri yang berwarna-warni gitu. Dia banyak kayak lampu-lampu besar kayak gini, terus dia juga ada organ dan juga ada lonceng gereja yang besar. Nah, ada sebuah cerita nih. Jadi zaman dulu pada tahun 1930-an terdapat seorang penulis Meksiko, cewek, yang bunuh diri di altar Notre Dame ini gitu. Nah, ngapain dia? Jadi itu dia ceritanya dia terlibat affair bersama seorang pria Meksiko yang sudah berkeluarga. Nah, pada saat itu pria ini pergi ke Paris, terus diikutin nih sama si writer ini, sama si cewek ini. Dia ikut ke Paris untuk mengejar cintanya gitu istilahnya ya. Ternyata ditolak. Pas ditolak, ya udah dia marah kan. Kebetulan si bapaknya itu bawa pistol dan dia narik pistolnya, diambil dan dia bunuh diri di altar Notre Dame de Paris gitu. Nah, terus untuk kita juga bisa naik ke atas Notre Dame. Itu kita juga bisa naik dan pemandangannya juga bagus banget dari atas. Ini tuh juga kalau teman-teman tahu dia adalah tempat syuting dari Hunchback of the Notre Dame, di mana ada Quasimodo dan juga ada Esmeralda gitu di pemainnya. Nah, aku mau cerita dikit. Jadi kan tahun lalu itu si Notre Dame itu terbakar ya, tepatnya pada bulan April tahun 2019. Nah, ini dia saat terbakar. Saat terbakarnya ini adalah 15 jam, waktu itu kebakarannya terjadi 15 jam, dan menara yang ini, itu dia runtuh.
tapi ini aja gitu. Jadi ini dia runtuh, sementara konstruksi bangunannya dari awal ini semuanya masih utuh. Jadi nggak bisa dibilang hancur juga ya, karena di media Indonesia kan banyak bisa bilangnya Notre Dame hancur gitu ya. Enggak gitu ya, kayak cuman menara yang di sini doang dan semua konstruksinya tuh masih utuh dan bisa dibangun kembali gitu. Dibangun kembali sih rencananya renovasinya itu akan dilakukan dan akan selesai pada tahun 2024. Itu dari Notre Dame. Langsung ke berikutnya atau mau ada pertanyaan? Ini ada beberapa tanggapan sih mungkin ya dari Kak Agita ya kan. Kuliah di UK juga gratis Kak kalau di Bododom tahu. Oh ini yang terkait dengan tadi potongan harga masuk ke museum tadi ya. Terus dari Kak Jessica, oh ini mungkin menegur Kak Cuni kali, bonsoir Kak Cuni katanya. Wah, Jessica. Jessica yang mana ini? Jessica ini ya? Jessica Suryani. Oh, oke. Yang kemarin ikut tur aku ya. Datang lagi. Oh, penggemar lagi nih kayaknya ya Kak Cuni. Oke, lanjut dulu. Oke, sekarang kita akan ke destinasi berikutnya, yaitu Montmartre atau Basilika Sacré-Cœur. Nah, untuk mencapai destinasi ini, kita harus menaiki metro yang bernama Abes, dan metro ini berada di line 12. Nah, metro ini dia agak spesial karena arsitekturnya sendiri terbilang modern gitu ya. Di gerbang metro ini terbilang modern. Kemudian yang membuat lebih spesial lagi karena di metro ini terdapat, ini adalah metro dengan anak tangga terbanyak di Paris. Yaitu terdapat sekitar 200 lebih anak tangga untuk naik dari bawah metro ini ke atas. Gitu. Cuman memang ada liftnya, dan waktu itu aku pernah sih pas lagi sial itu liftnya lagi renov, nggak berfungsi, jadi aku harus naik 200 anak tangga itu dari bawah ke atas. Gitu. Udah, di metro ini kita akan sampai ke tujuan berikutnya, yaitu Basilika Sacré-Cœur. Nah, Basilika Sacré-Cœur ini terletak di bukit yang bernama Bukit Montmartre. Bukit Montmartre ini adalah salah satu titik tertinggi di Paris, di mana teman-teman bisa melihat kota Paris dari atas. Nah, untuk basilikanya ini sendiri, itu dia bentuknya berbeda nih sama Katedral Notre Dame yang tadi. Jadi dia bentuknya kubah-kubah, dan bentuknya ini warnanya putih. Batunya sendiri itu dia terbuat dari batu khusus gitu ya. Jadi batunya ini kalau misalnya kena air hujan, dia tuh air hujannya tuh malah ngebersihin si bangunannya gitu, batu-batunya. Jadi akan terlihat lebih putih lagi gitu setelah hujan gitu. Nah, kita bisa masuk juga ke dalam basilika, itu gratis. Ini kira-kira interior di dalam basilikanya. Terus di sini tuh ada mozaik. Itu adalah mozaik paling besar yang ada di Paris. Ini kira-kira bentuknya kayak gini. Si mozaik ini. Ini adalah melambangkan kebangkitan Kristus. Gitu. Nah, terus kita juga bisa nih naik ke atasnya Notre Dame, ke atasnya Sacré-Cœur. Bisa juga naik ke atas ini. Kalau kita ada di atas ini, itu berarti kita berada di puncak kedua tertinggi di Paris, itu setelah Eiffel Tower. Eiffel Tower tetap adalah puncak pertama yang paling tinggi yang ada di Paris. Nah, di sekitar Basilika ini, kita juga bisa melihat Paris dari atas. Tara! Wow. Kota Paris dari atas. Kalau aku seneng banget tempat ini karena kita bisa lihat Paris dari atas, bisa duduk-duduk, bisa ngobrol, dan juga kadang ada pemain musik di sini. Juga ada yang jualan macam-macam. Terus kadang ada juga ya orang-orang yang dribble bola gitu, main bola pakai kaki dribble tapi di atas tiang gitu ya. Dan dia emang kayak mau emang buat nyari uang sih, jadi dengan itu harapannya dia bisa mendapatkan uang gitu. Nah ini asik banget karena pemandangannya kita bisa lihat Paris dari atas dan juga gratis sih gitu ya. Cuman kalau misalnya di Montmartre ini mesti hati-hati karena ini adalah tempat dari scam ketiga yang tadi aku ceritain, yaitu scam gelang persahabatan.
Jadi scam gelang persahabatan ini banyaknya terdapat di Montmartre. Kalau misalnya kalian udah mulai lihat orang yang mau mulai ngasih-ngasih gelang, ya itu dihindari aja gitu. Sekarang dari Montmartre kita akan turun dikit, jadi kita bisa turun nih naik tangga ke taman. Nah ya ini kita udah ada di taman, di bawahnya Montmartre. Sebenarnya untuk naik dan turun Sacré-Cœur ini kita juga bisa naik yang namanya kereta gantung. Ada juga kereta gantung dan itu harganya sama kayak harga metro, yaitu 1,6 euro. Sebenarnya cepet sih, kayak cuma 5 menit atau 10 menit gitu ya naik kereta gantung. Cuman kalau emang capek ya nggak apa-apa gitu, bisa naik kereta gantung itu instead of naik tangga gitu. Sini juga ada taman-taman, kita bisa nongkrong, kita bisa piknik di situ gitu. Nah sekarang kita akan ke bawah, aku akan menunjukkan tempat souvenir yang cukup murah di Paris, itu terletaknya di bawah dari Basilika ini, di bawahnya Montmartre, yaitu di sini. Nah, ini kita berada di jalan di bawah di Montmartre. Ini kita udah bisa lihat ada coklat lin, terus banyak juga souvenir-souvenir ini kalau buat teman-teman yang mau nyari baret ala-ala Prancis, terus gantungan kunci, kaos seperti biasa. Itu banyak banget dia ada di sini gitu. Nah, di sini juga ada nih salah satu gelato yang terkenal di Prancis namanya Amorino. Udah, aku juga pengen nunjukin salah satu tempat makan crepes yang favorit aku banget, itu letaknya ada di dekat sini. Dan itu namanya adalah Brothers Crepes and Cafe. Kenapa ini menarik? Karena banyak banget varian rasa dari crepes yang ada di sini. Karena biasanya crepes itu di Perancis cuma Nutella atau cuma daging doang. Kalau di sini tuh macam-macam. Jadi ada yang Nutella, terus dia ada yang rasanya Ferrero Rocher, ada yang rasanya Twix. Kalau daging juga dia ada yang toppingnya pakai saus bolognese gitu-gitu. Jadi bener-bener rasanya itu beragam banget di Brothers Crepes ini. Lalu sekarang aku akan menunjukkan, sebenarnya masih bisa jalan kaki juga ke sini, tapi untuk mempercepat aja, aku akan tunjukkan salah satu restoran Prancis, rekomendasi dari aku, di mana restoran itu yaitu namanya adalah Bouillon Pigalle. Masih bisa jalan kaki dari Montmartre tadi untuk ke sini. Bouillon Pigalle ini sendiri harganya itu relatif murah ya, untuk ukuran makanan di Prancis itu dia harganya relatif murah, harganya itu sekitar 10 sampai 15 euro untuk satu menu. Dia ini makanan Prancis, spesialisasinya adalah Prancis, cuman karena dia itu enak dan murah, makanya orang kalau mau makan di sini tuh mesti ngantri gitu ya, mesti ngantri dan lumayan lama, bisa 30 menit sampai 1 jam untuk ngantri di luar. Tips dari aku adalah datangnya itu di jam sepi, jadi jangan datang pas lagi jam makan siang atau jam makan malam, jadi datang aja pas jam 3 sore gitu misalnya ya, yang nggak ada orang makan. Nah, itu nyaman untuk didatangi. Nah, kemudian ada apa aja sih di Bouillon Pigalle? Sekaligus aku juga pengen nyeritain yang tadi Marla tanya ya, itu tentang kuliner Prancis. Pertama, kuliner Prancis itu ada yang namanya beef bourguignon. Beef bourguignon itu adalah daging sapi yang dia diolah di stew. Dia dengan sausnya ini saus bourguignon, jadi dia kayak ada red wine-nya sih. Jadi mungkin kurang cocok ya buat teman-teman yang mau makanan halal. Tapi ini salah satu khas Prancis. Terus dia juga dilengkapi dengan garlic dan juga onion dan juga mushroom. Ini salah satu rekomendasi untuk kuliner Prancis. Kemudian ada juga yang kedua, ini adalah makanan favorit aku, namanya confit de canard. Confit de canard ini adalah bebek panggang. Jadi bebek panggang ini dibuat dengan bumbu tertentu dan dia dimasukin dalam kulkas selama 36 jam.
pada saat masaknya, dan baru setelah itu di oven gitu. Ini makanan favorit aku banget, dan ini buat teman-teman yang nggak makan babi atau nggak minum wine, ini cocok banget nih. Confit de canard itu bebek. Nah, kemudian ada juga yang namanya escargot. Escargot ini lebih ke appetizer. Jadi dia adalah siput atau keong yang diolah. Jadi sebelumnya itu pas dimasak dia dikeluarin dulu nih dari cangkangnya. Dimasak, diolah dengan menggunakan butter. Lalu dia dimasukin lagi ke dalam, lalu baru dikasih saus-saus itu dari thyme, parsley, macam-macam lah pokoknya saus-saus itu. Untuk penyajiannya sendiri biasanya ada 6 atau 12 keong itu untuk satu piring gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah fromage. Fromage itu adalah bahasa Prancis dari keju. Kalau orang Prancis itu kalau nggak makan keju bisa dibilang nggak makan gitu. Jadi kalau mungkin di negara lain cuma ada 3 step untuk makan, yaitu appetizer, main course, dan dessert. Kalau Prancis itu ada 4. Appetizer, keju, baru dessert. Jadi orang Prancis itu selalu makan keju di sela-sela jam makannya. Dan keju Prancis itu beragam banget, banyak banget, sampai ada ratusan atau bahkan ribuan jenis. Mungkin yang paling terkenalnya yang teman-teman juga tahu itu yang namanya camembert, yaitu salah satu yang paling terkenal. Nah, setelah itu aku juga mau nyeritain tentang dessert di Prancis. Ini ada dessert, dan ini adalah spesialisasinya dari si Bouillon Pigalle itu. Dessert ini bernama profiterol. Profiterol ini dia kayak kue sus tapi besar. Di tengah-tengahnya itu ada krim chantilly, terus juga ada coklat lumer dan juga kacang ini gitu. Selain itu juga ada yang namanya il flottant. Il flottant itu dia terbuat dari merang. Merang ini dia campuran dari putih telur, vanila, dan juga sugar, dan itu teksturnya agak keras gitu ya. Dia dipadu dengan si milky cream, custard cream ini yang ada di bawahnya. Gitu. Wah, udah 9:30, Fer. Gimana nih? Lanjut dong. Masih pada bertahan nggak? Oke, aku lanjut aja ya, nggak apa ya. Iya, lanjut. Setelah dari Bouillon Pigalle ini, kita akan memasuki kawasan Red Light District-nya Paris. Jadi bukan cuma di Belanda ada Red Light District, tapi di Paris dia juga mempunyai kawasan Red Light District. Iya. Nah, ini kita udah mulai masuk ke Red Light District. Kita bisa lihat di kanan ini ada yang namanya souvenir seksi, ada yang namanya sex shop, ini ada sex shop. Terus nanti kita juga bisa lihat ada yang namanya live sex show gitu. Pokoknya macam-macam banget di Red Light District-nya Paris, cuman memang dia nggak se-vulgar yang di Belanda ya, karena di Belanda itu kan ada cewek-cewek di etalase gitu ya, kalau di sini nggak ada. Ini masih ya masih terbilang sopan kali ya, masih terbilang sopan gitu istilahnya. Okay. Nah, ujung dari si Red Light District ini adalah tempat yang bernama Moulin Rouge. Apakah Moulin Rouge ini? Mungkin teman-teman juga pernah lihat filmnya yang berjudul Moulin Rouge, dimainin sama Nicole Kidman. Jadi Moulin Rouge ini adalah tempat pertunjukan kabaret, dan dia khas Prancis, di mana ada juga salah satu tariannya yaitu tarian cancan dance. Nah, ini aku ada sedikit video mengenai Moulin Rouge, mengenai pertunjukan. Nah, ini kita bisa langsung nonton aja ya videonya. I'm standing in front of one of the most recognizable landmarks in all of Paris, the Moulin Rouge. And tonight, I'm going to check out one of the most popular cabarets in all of France. This is absolutely stunning. I had no idea it was this beautiful. Wow. The Moulin Rouge was founded in 1889 and was the essence of Bohemian Paris, where artists came to watch and produce colorful performances. Everybody's walking in, the seats are filling up, you can feel the excitement in the air. It's going to be a good show.
I don't think I've ever seen this many beautiful women all in one room dancing. The skills they have are mind-blowing. Wow. Wow, that was a life experience I will never forget. Moulin Rouge will always hold a place in my heart. Ya, itu tadi Moulin Rouge. Nah, untuk masuk ke dalam Moulin Rouge-nya sendiri, untuk melihat pertunjukan, itu mesti booking dari jauh-jauh hari. Dan harganya sendiri dibanderol itu dari sekitar 1 juta rupiah. Jadi minimal itu di 1 juta rupiah. Dan itu yang minimal banget ya, yang cuma nonton aja. Kalau misalnya mau ada kayak Bapak yang tadi tuh, dia mau ada VIP dinner, mau ada makan, itu dia eksklusif, dia lebih mahal lagi. Bisa sampai 3 juta atau 4 jutaan rupiah gitu. Oke, habis dari Moulin Rouge, aku akan menceritakan sedikit. Kalau misalnya malam hari itu di Paris bisa ngapain sih? Pertama, jelas kita bisa lihat Eiffel di malam hari, dan melihatnya itu beda sama pas pagi hari gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah ke Eiffel pas pagi, kalian juga mesti balik lagi ke Eiffel gitu pas malam, karena malam itu juga cantik banget. Eiffel Tower cantik banget. Dia itu ada pertunjukan lampu setiap jam, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Jadi setiap jam itu ada pertunjukan lampu dengan durasinya selama 5 menit. Jadi kalau misalnya pas banget kalian lagi di sana jam 9 gitu ya, ya udah duduk dulu aja, bisa ngelihat pertunjukan lampunya itu selama 5 menit gitu. Nah, selain pertunjukan lampu, juga lampunya itu akan menyala terus sepanjang malam. Si Eiffel Tower ini selain bisa dilihat dari dekat dari sekitar sini, bisa juga dinikmati dari cruise. Kalau tadi kalian pengen naik cruise pas malam hari, bisa juga dinikmati dengan piknik di Champ de Mars, tempat yang tadi aku tunjukin, atau bisa juga dinikmati dari restoran terdekat. Nah, salah satu rekomendasi restoran yang dekat dengan Eiffel Tower adalah Giraffe. Jadi restoran Giraffe ini terletak di Trocadero. Kalau misalnya tadi teman-teman ingat yang pertama kali aku lihat tuh begitu turun dari metro untuk ke Eiffel Tower, itu di stop Trocadero. Dia tuh terletak deket banget dari situ, dan dia ini memiliki pemandangan langsung menuju Eiffel Tower. Cuman teman-teman harus reservasi dan booking dulu dari sebelumnya, dan juga harus ngetekin tempat. Jadi jangan sampai datangnya tuh pas beneran jam makan malam gitu ya, karena kalau pas jam makan malam bisa jadi teman-teman nggak dapet tempat yang di luar ini, tapi malah dapetnya yang di dalam. Dan kalau di dalam ya sayang gitu ya, Eiffel Tower-nya juga kelihatannya nggak terlalu jelas gitu. Nah, spesialisasi makanan dari Giraffe ini adalah spesialisasi makanan Perancis seafood, yaitu kerang, ikan, dan juga kaviar. Untuk harganya sendiri berada di kisaran 20 sampai 50 euro. Jadi minimal di angka 300 ribuan lah. Gitu. Oke, sekarang setelah kita dari Giraffe, untuk sebagai penutup, aku mau mengulang lagi tips-tips aman di Paris. Yang pertama itu adalah aware dengan sekeliling. Jadi benar-benar sadar gitu di sebelah kamu lagi ngapain, apa kamu dilihatin sama orang, apa ada yang tangannya jahil. Jadi mesti benar-benar aware banget sih sama sekeliling itu kalau di Paris. Kemudian juga disarankan untuk membawa tas kecil, dan tas itu diletakkan di depan gitu ya. Jadi bisa dilihat dan juga kita bisa pantau terus gitu, dan bisa dipegang. Kemudian juga mungkin ini agak susah juga ya, jadi teman-teman bisa memasang muka datar gitu kalau di Paris ya, jangan terlalu ramah gitu kan ya, karena muka datar ya. Iya, kan orang Indonesia tuh kelihatan ramah banget gitu ya, kan ramah itu bukan
cuman sasaran ini juga gitu. Kadang-kadang kayak sasaran catcalling gitu, karena di Paris juga masih banyak yang namanya catcalling gitu, kayak disiul-siulin sama abang-abang. Nah, itu di Paris lumayan ada gitu. Kalau misalnya kalian terlalu ramah ya itulah ada resikonya gitu. Nah, jangan untuk don'ts-nya, yang pertama jangan membawa uang cash dalam jumlah besar, seperti yang tadi aku bilang. Lebih baik kita bawa ATM, dan ATM itu ditarik di ATM machine yang ada di Paris. Kemudian juga tadi aku udah sempat sampein, jangan terlalu berpakaian yang mencolok banget, apalagi di metro, karena di metro itu juga sarangnya copet, jadi hati-hati banget kalau misalnya di metro tuh mesti bener-bener aware sama keadaan sekitar gitu. Terus juga jangan terlalu terlihat bingung. Aku tahu sih emang susah ya, baik kalau misalnya kita turis gitu ya, sampai di negara lain yang kita nggak ngerti bahasanya, memang susah banget. Cuma diusahain aja, jangan terlihat bingung, dan juga jangan berbicara sama orang asing, apalagi kalau misalnya orang tersebut terlihat mencurigakan, gitu. Nah, sebagai penutup, aku akan merekomendasikan beberapa restoran Asia yang ada di Paris. Yang pertama itu adalah restoran Indonesia. Restoran Indonesia yang paling aku rekomen itu namanya adalah Borneo Apari. Borneo Apari ini harga makanannya di kisaran sekitar 15 euro ya, 220.000. Termasuk mahal juga sih untuk kita gitu ya. Cuma lumayan untuk mengobati kangen akan makanan Indonesia, dan di sini juga ayam penyetnya enak banget gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya restoran Indonesia. Restoran Indonesia ini dia adalah restoran Indonesia pertama yang ada di Paris, dan dia itu dibangunnya pada tahun 1980-an. Ini dia yang punya ini adalah anaknya Dan Aidit, PKI. Jadi pada saat itu lagi ribut-ribut tuh PKI di Indonesia, keluarga Dan Aidit itu melarikan diri. Salah satunya ada yang ke Paris, dan dia malah membuka restoran Indonesia di Paris, yang sampai sekarang juga masih populer. Nah, kemudian ada juga restoran yang bernama Jakarta Bali. Restoran Jakarta Bali ini spesial, kenapa? Karena dia bener-bener dekorasinya tuh otentik gitu loh, kayak ada di Indonesia. Terus juga ada suara lagu-lagunya gending gamelan, jadi rasanya tuh kayak bener-bener di rumah banget gitu. Nah, kemudian ada juga rekomendasi restoran Asia dan Afrika dari aku. Mungkin buat teman-teman juga ada yang udah tahu kalau di Paris itu untuk orang Indonesia terkenal akan ayam Afrika. Ayam Afrika ini adalah ayam panggang yang dia ada sausnya, ada saus putih, saus hijau, dan juga ada chili oil, dan juga dimakannya itu dengan pisang. Nah, ini benar-benar terkenal banget di kalangan turis Indonesia, karena setiap aku ke Malibu itu pasti ada orang Indonesia, dan kayak sebagian besar dari restoran itu tuh adalah orang Indonesia gitu ya. Mungkin kenapa ya rame, mungkin karena rasanya Indonesia banget gitu ya, habis jalan-jalan Euro trip makan nggak ada nasi, tiba-tiba ketemu ayam panggang sama nasi gitu kan ya, kayak itu udah nikmat banget gitu untuk di Paris gitu. Nah, kemudian ada juga rekomendasi yang namanya Lao Duong Chan. Lao Duong Chan ini adalah dia restoran Laos Kamboja yang ada di Paris, dan dia menjual mirip sama miamin. Jadi dia menjual miaminnya Indonesia. Mirip, bukan miamin, tapi mirip miamin, dan harganya sendiri termasuk murah karena dia harganya 8-9 euro. Sekitar 150.000 rupiah. Dan yang terakhir ada juga yang namanya lekok. Lekok ini dia juga menjual mie, tapi dia mie-nya lebih pipih dibandingin si Lao Duong Chan. Mie-nya lebih pipih, dan juga dia berkuah sih, dia berkuah. Ini Lao Duong Chan sama lekok ini favorit banget buat mahasiswa Indonesia yang ada di Paris. Terima kasih semuanya udah dengerin presentasi aku dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh disampaikan. Oke, terima kasih banyak Kak Chuni, betul-betul luar biasa banget nih. Kita dapat sharing tips-tipsnya, dan lengkap, sangat lengkap sekali ya kan. Mungkin kita untuk relaksasi foto dulu aja kali ya. Iya, boleh fotonya sebelum pada kabur. Wow, iya. Oke, jadi kepada kakak sekalian, mohon bantuannya untuk open kameranya gitu. Nah, kita mau foto bareng dulu, nanti kita habis itu baru jawab. Jangan pada live dulu dong, masih ada kuis loh, masih ada kuis. Baru kita akan jawab. Ada kuis nanti. Masih ada kuis.
Oke. Kamu yang screenshot ya, Fer ya? Iya ya. Oke. Yuk, mari kita buka kameranya. Masih ada beberapa yang belum. Oh, nggak bisa semua ya di satu ini. Iya ya. Nggak bisa semua ya. Nggak apa. Oke, ada lagi yang mau buka kamera? Oke deh, kita dari yang ini aja dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi boleh ya. Gimana sih gini? Iya, iya. Oke, tampilkan gaya terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Sekarang masih ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan, beberapa sedikit pertanyaan lagi nih. Oke, dari Kak Lucy. Naiknya bayar nggak? Ada lift atau naik tangga? Ini terkait dengan tadi Basilika yang terakhir tadi itu ya. Oh, oke. Untuk naik ke atas ya bayar dan harus naik tangga. Oh, dan harus naik tangga. Oke. Terus dari Mas Hermin, orang biasa bisa bahasa Inggris nggak katanya? Orang biasa. Orang lokal mungkin maksudnya ya. Susah sih kalau di Prancis itu memang kebanyakan orangnya nggak bisa bahasa Inggris. Cuman biasanya anak-anak muda di sana itu udah mulai bisa bahasa Inggris. Terus juga orang-orang yang jualan di tempat turis itu dia bisa bahasa Inggris. Gitu. Oke. Ya, terus ada beberapa tanggapan lagi katanya keren banget Kak Cuni dari Kak Clara. Halo Kak Clara. Clara. Terus dari Kak Lucy, terima kasih juga. Dari Kak Bayu, dari Kak Jessica, dan dari Kak Anissa. Oke. Mungkin kita lanjut ke kuis saja kali ya. Boleh? Ya, siap-siap 2 orang yang beruntung pada hari ini mendapatkan souvenir cantik langsung dari Kak Cuni. Oh, nanti bisa langsung masukin jawabannya di ini ya, di chat aja ya. Jadi siapa yang paling cepat dan benar, dia yang akan mendapatkan 2 souvenir cantik dari Kak Cuni. Oke, apa pertanyaannya kira-kira, Kak? Bukan kamu nyiapin. Oh, kayaknya aku deh. Oh iya, oke. Apa? Dari Kak Cuni aja deh kalau gitu. Waduh, dari aku. Oke. Pada tahu nggak ya? Tadi kan aku cerita tuh di Eiffel itu ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, tingkat 2 Eiffel itu isinya apa sih? Ayo, tingkat 2 Eiffel isinya apa? Oke, ini ada dari Kak Jin Francois Bistro. Salah. Kak Lucy Bistro juga salah. Mas Hermin restoran. Bener, restoran. Oke, berarti Mas Hermin selamat mendapatkan souvenir cantik satu lagi dari Kak Cuni. Ya. Keluar kamar. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Cuni. Pertanyaan selanjutnya ya, sebentar. Bentar. Apa ya? Tadi kan aku bilang Louvre itu adalah istana raja. Setiap istana raja itu ada taman gitu di depannya. Nah, taman tadi itu namanya apa? Apa nama taman di depan Louvre? Ayo, apa nama taman di depan Louvre? Dari Kak Jin, Jardin des Tuileries. Benar. Wah, selamat buat Kak Jin. Nanti akan dihubungi oleh tim kamar pelajar ya. Oke, kayaknya udah nggak terasa banget ini waktunya, kita juga sudah selesai. Jadi kita mau berterima kasih banyak lagi kepada para peserta yang sudah hadir, dan juga tentunya terima kasih kepada Kak Cuni yang sudah membawakan dengan sangat lengkap sekali tentang Kota Paris itu sendiri. Ini saya mau share di chat aja kali ya, tentang bahwa karena kita ini acaranya adalah PSU Wish,
kita jika nanti merasa sangat puas dengan acara ini, silahkan untuk mengirimkan tips yang bisa dikirimkan ke rekening-rekening berikut. Kemudian ini saya share di chat aja ya. Kemudian jangan lupa juga nanti akan kita kirimkan juga untuk semacam link juga untuk feedback untuk acara kita. Linknya adalah saya juga share di chat sebagai berikut. Nanti mohon bantuannya teman-teman sekalian untuk mengirimkan feedbacknya seperti apa untuk kebaikan di acara kita berikutnya. Oke, kayaknya itu aja ya Kak Cuni dan juga teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan tentunya jangan lupa untuk ikut lagi di acara Keluar Kamar minggu depan. Kita akan jalan-jalan ke Roma, Italia. Ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya, makasih. Ya. Buku, merci beaucoup. Bon weekend. Terima kasih Kak Cuni. Terima kasih Jen, ikut sekali. Kok udah gak keluar? Ini mau ngobrol lagi? Iya. Ya, aku mau ngobrol sama Kak Cuni. Iya, evaluasi. Yuk Kak Dina ikut. Thank you, Clara. Udah pagi-pagi bangun dari Kanada. Oh iya, Ya ampun. Kanada. Iya sih udah Pagi sih di sana. Gak bisa dikeluarin ya, Fer? Ya udah deh, udah Kak Cuni, Kak Ferdi.